Sudah siap semuanya? Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar hari ini? Baik. Good. Ya. Adakah yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Tidak ada yang sakit? Tidak ada yang izin? Tidak ada yang alfa? Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, kalian harus banyak-banyak bersyukur. Kenapa? Karena di kelas-kelas lain itu banyak yang izin, banyak yang sakit, dan bahkan ada yang alfa. Jadi kelas ini masuk semua, bagus sekali ya. Alhamdulillah. Ya. Oke, baik anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran, ya, saya punya sebuah gambar, ya. Gambar apa itu ya? Gambar ayam. Oke, ayam dikurung. Ayam dikurung dengan ayam yang bebas itu beda enggak? Pertanyaannya, kalau beda, lebih pintar mencari manakah ayam yang dikurung dengan yang dilepas? Yang dilepas, betul. Kenapa yang dikurung itu tidak pandai mencari makanan? Karena ruang geraknya terbatas. Terus? Nah, betul sekali. Dikasih makan terus sama yang punya. Ya. Jadi beda ayam yang dikurung dengan yang dilepas. Pasti lebih pintar ayam yang dilepas. Nah, itu. Artinya apa di sini? Kita belajar dari ayam, ya. Artinya kita itu harus bisa keluar dari zona nyaman. Kalau kita ingin maju, kita itu harus keluar dari zona nyaman. Ya. Saya tidak mengajari kalian untuk menjadi ayam. Tapi lihatlah di situ ada belenggunya, yaitu berupa kurungan. Kurungan itulah seperti zona nyaman kalian. Jangan sampai kalian itu terbelenggu dengan zona nyaman kalian. Ya, misalnya zona nyaman kalian apa? Saya sudah puas dengan kondisi saya saat ini. Saya enak, males-malesan saja. Saya mau menjadi siswa yang biasa-biasa saja. Itu adalah zona nyaman kalian, ya. Sebaiknya apa? Itu semuanya dilepas semuanya, ya. Tinggalkan zona nyaman kalian. Kenapa harus meninggalkan zona nyaman? Ya. Ini jawabannya. Kemajuan hanya terjadi di luar zona nyaman. Seperti ayam tadi, kalau dia itu dilepas, dia itu akan lebih pintar. Yang tidak dilepas, ya nggak bisa apa-apa. Ya itu perbedaannya. Ketika kita itu keluar dari zona nyaman kita itu pasti akan menemukan tantangan. Nah, tantangan itulah yang membangun diri kita. Saat kita menantang diri kita sendiri, berarti itu ada usaha untuk menjadi yang terbaik. Ya, hari ini kita akan belajar tentang identitas sosial. Ya. Tujuan pembelajarannya hari ini adalah peserta didik mampu memahami hakikat identitas sosial secara tepat melalui kegiatan eksplorasi kelompok. Yang kedua, peserta didik mampu mengaitkan hakikat identitas sosial dengan realitas di sekitar mereka secara tepat melalui kegiatan eksplorasi berkelompok. Ya, jadi hari ini kegiatan kita akan dilakukan secara berkelompok.
Jadi sebelum masuk materi saya ada gambar, silahkan diperhatikan itu gambarnya. Gambar apa itu? Orang nikah. Yang nikah berapa? Oh, 2. Ya 2. Oke. Berdasarkan gambar di atas, coba kita perhatikan apakah setiap orang itu sama? Apa yang membedakan? Oh, ada yang punya pasangan, ada yang tidak. Terus apa lagi? Pakaian. Wajahnya. Terus apa lagi? Jenis kelaminnya beda. Ada yang cewek, ada yang cowok, ada yang apa lagi? Nggak ada yang ganda campuran kan ya? Nah, ada yang pakai kerudung, ada yang tidak. Setiap orang itu berbeda nggak sih di situ? Berbeda. Nah, saya kasih ilustrasi lagi yang lain ya, selain ini. Oke, ya. Ya. Tadi kalian sudah melihat ada perbedaan ya setiap orang ya. Orang itu bisa berbeda dari pakaiannya. Mungkin bisa dari jenis kelaminnya. Nah, terus tadi yang saya tanyakan ya, jangan dilihat masa lalu atau masa depannya, tapi dilihat ada nama-namanya, ya kan? Siapa namanya tadi? Jamal. Ada yang Jamal, ada yang Yanto, ada yang Supri, siapa lagi tadi? Gufron dan lain sebagainya. Nah, selain itu profesinya sama nggak? Beda. Ada yang jadi satpam, ada yang jadi polisi, tentara. Berdasarkan ilustrasi yang sudah kita lihat tadi, ada video, kemudian ada ilustrasi gambar. Coba sekarang kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Apa sih yang dimaksud dengan identitas? Diskusikan dengan kelompok kalian tanpa membaca buku, tanpa melihat Google, tanpa browsing. Diskusi dulu pokoknya, jawab sebisa dulu dengan kelompok kalian. Selanjutnya, perhatikan ilustrasi di bawah ini. Ya. Ada orang yang suka bersepeda, ada orang yang suka karate, ada orang yang suka berkuda, ada orang yang suka renang. Nah, berdasarkan ilustrasi di atas, kita bisa melihat bahwa setiap orang itu juga berbeda dilihat dari apanya? Hobinya, atau kegiatannya, atau gaya hidupnya. Kira-kira yang membedakan kita dengan orang lain dilihat dari apanya lagi sih selain apa? Kemampuan, apalagi? Sifat, apalagi? Kepribadian, terus? Apa sih yang membedakan kita dengan orang lain selain ada hobi, terus Kelebihan dan kekurangan. kelebihan, perilaku? Oke. Jadi artinya apa? Artinya identitas kita atau identitas itu ada berbagai
macam. Nah, coba sekarang kalian diskusikan dengan kelompok kalian ya, ditulis di lembar kerja itu ada apa saja sih macam-macam dari identitas itu ya. Macam-macam identitas itu kira-kira ada apa saja? Silahkan ditulis di lembar kerjanya. Selanjutnya coba perhatikan. Coba kita lihat di situ. Bagaimanakah identitas itu terbentuk? Nah, coba kita perhatikan ilustrasi di atas. Ya. Ada seorang anak-anak. Ya. Anak-anak itu ada yang kulitnya hitam, ada yang rambutnya pirang, ada yang matanya sipit, ada yang kulit putih. Nah, itu ya gambar anak-anak ya. Kemudian ada gambar supporter. Nah, ada berapa supporter kira-kira di Indonesia ini? Banyak ya? Atau ada berapa supporter yang kalian tahu? Ada banyak juga. Ada fansnya MU misalnya. Ada Red Devil, ada apa lagi? Ada The Blues. Ada Aremania, ada Bonek, ada fansnya Army juga. Nah, oke, banyak sekali dan sebagainya. Oke, pertanyaannya, bagaimanakah identitas terbentuk? Nah, coba kita lihat lagi di gambar. Berdasarkan ilustrasi yang sudah saya jelaskan tadi, coba kalian kerjakan ya di situ di nomor 3 di LKPD itu bagaimana identitas itu terbentuk. Nah, sebutkan 2 cara pembentukan identitas. Coba kalian kasih pendapat bagaimanakah identitas itu bisa terbentuk. Itu ya. Kalian sudah melakukan eksplorasi ya, saya lihat jawaban kalian itu ternyata tidak jauh berbeda dengan yang ada di buku atau sumber yang lain ya. Itu menandakan apa? Bahwa ternyata diri kita itu pintar ya. Kalian itu sebenarnya pintar, kalian itu sebenarnya punya kemampuan, tinggal diasah saja, tinggal dilatih saja. Seperti itu. Jadi di sini kalian tuh tidak boleh minder, tidak boleh berkecil hati. Ya, itu semuanya adalah racun prestasi kita. Makanya hilangkan itu semua dari diri kalian. Oke, selanjutnya ya, kita akan menonton video. Suasana Jalan Sumargo, Kecamatan Lamongan, Jawa Timur, Selasa siang berubah mencekam saat bentrokan terjadi antara ratusan anggota pengunjuk silat dengan kelompok tak dikenal. Di situ ada pertanyaan nomor 4. Apakah identitas itu
menyatukan kelompok atau justru membuat perpecahan dalam kelompok? Ayo. Oke, silakan dikemukakan hasil diskusi untuk nomor 4. Untuk yang nomor 4 tentang pertanyaannya, apakah identitas dapat menyatukan kelompok atau justru memecah belah kelompok? Jawaban saya tergantung, Pak. Identitas dapat menyatukan kelompok jika berdamai dan tidak terjadi konflik. Namun identitas dapat memecah belah kelompok jika terjadi konflik yang mengakibatkan kerusuhan, tawuran seperti konflik yang saya lihat tadi di video yang terjadi di Lamongan oleh suatu perguruan dengan orang yang tak dikenal, Pak. Oke, bagus. Terima kasih jawabannya. Beri tepuk tangan. Jawaban yang lain? Sini sudah. Ayo, silakan dipresentasikan hasilnya. Apakah identitas dapat menyatukan kelompok atau justru memecah belah kelompok? Jawaban kelompok kami, iya, dapat menyatukan kelompok karena setiap identitas yang berbeda dapat menyatukan dalam satu kelompok. Coba diulangi. Jawabannya, iya, dapat menyatukan kelompok karena setiap identitas yang berbeda dapat disatukan dalam satu kelompok. Oke, dari jawaban kelompok ini apakah ada yang setuju atau tidak? Menurut saya itu jawabannya kurang, karena kalau kita lihat dari sisi negatifnya masih banyak kayak identitas juga kan, setiap kelompok berbeda-beda. Nah, semisal yang terjadi di video yang sudah ditayangkan itu kan termasuk identitas kelompok, kan dapat memecah belah kelompok juga. Jadi gak semua identitas itu baik. Oke, terima kasih jawabannya. Beri tepuk tangan untuk Rehan. Ada yang mau menyanggah Rehan nggak? Saya ada pendapat lain, Pak. Silakan. Identitas itu memang dari video kita lihat dapat memecah belah kelompok kan. Namun kalau kita bisa lihat dari sisi positifnya, identitas itu mampu membuat kelompok itu menjadi satu. Contohnya ketika suatu perguruan berdamai, jika sudah dilakukan perdamaian bersama-sama melakukan silaturahmi, itu dapat menyatukan kelompok-kelompok lain. Contohnya ada perguruan silat Pagar Nusa dan perguruan silat PSHT, itu dapat bersatu, itu juga termasuk dapat menyatukan dua kelompok gitu, Pak. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan. Bagus. Good, very good. Ya. Apa yang kamu pelajari hari ini? Coba saya ingin tahu pendapatnya dari Diva. Pelajaran hari ini kita ambil kesimpulan bahwa identitas yang kita miliki atau yang kelompok kita miliki itu dapat memiliki nilai positif dan negatif, karena jika terjadi konflik dalam identitas kita atau kelompok kita itu dapat membuat sesuatu yang bisa merusak lingkungan kita dan juga orang di sekitar kita. Namun jika identitas itu berupa hal-hal yang positif, itu dapat menyatukan perbedaan di antara kita. Ya, beri tepuk tangan untuk Diva. Oke. Ya, kita sudah belajar banyak hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Apakah kalian sudah mengerti materi hari ini? Apakah kalian belajar hari ini dengan mudah? Apakah belajar berkelompok itu membantu kalian dalam memahami materi? Oke, bagus sekali ya. Itu yang saya harapkan ya. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kalian buka buku paket kalian halaman 104. Kalian pelajari tentang interaksi sosial ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai interaksi sosial. Seperti itu. Baik, sebelum saya tutup, saya akhiri ya.
saya ada ilustrasi, ada gambaran ya. Sebelum diakhiri saya ada pesan moral ya. Bisa dilihat di atas. Kalian tahu kan Bapak Soekarno? Pak Soekarno pasti semuanya seluruh Indonesia tahu. Tapi ternyata yang tahu Soekarno itu nggak cuma orang Indonesia saja, tapi orang Mesir. Makanya di Mesir itu ada yang namanya Ahmad Soekarno Street, Jalan Ahmad Soekarno. Nah, artinya apa di sini yang bisa kita pelajari ya, bahwa diri kita itu mencerminkan apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Artinya, jika namamu baik, jika identitasmu baik, kamu akan dikenang orang sepanjang masa. Ya. Orang sudah mati pun namanya tetap harum, karena semasa hidupnya itu banyak memberikan manfaat terhadap orang lain. Jadi seperti itu ya. Jadi dengan begitu jagalah identitas kita, jagalah nama baik kita dengan prestasi. Seperti itu ya. Oke, baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.